Halo, ketemu lagi dengan saya, Bu Nindi. Nah, pada video kali ini, Ibu akan membahas ulang tentang integral tak tentu. Pada video sebelumnya, integral tak tentu yang dibahas hanya merupakan integral fungsi. Nah, pada pertemuan kali ini, ada integral atau proses pengintegralan lain yang akan Ibu bahas melalui video berikut ini. Selamat menyimak. Ini merupakan video mengenai integral substitusi. Nah, integral substitusi itu seperti apa? Kita akan mempelajari melalui beberapa contoh soal dan langkah-langkah seperti berikut ini. Review terlebih dahulu. Ada 3 buah integral. Integral fungsi, integral substitusi, dan aplikasi integral. Berikut adalah 3 subbab pada integral yang akan kita bahas. Nah, pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang integral fungsi. Pada video berikut ini, yang akan Ibu bahas adalah integral substitusi. Oke, sebelum kita masuk ke integral substitusi, do you remember konsep dasar dari integral? Bahwa integral dx itu hasilnya adalah x plus c. Sedangkan integral dari x pangkat n terhadap dx itu hasilnya adalah 1 per n plus 1, x pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, konsep dasar ini digunakan untuk bentuk-bentuk aljabar sederhana seperti polinomial sederhana atau bentuk akar yang sederhana. Oke, untuk memulai tentang integral substitusi, Ibu akan membawa kalian untuk menyelesaikan integral berikut ini terlebih dahulu. Kira-kira, apakah integral dari 3 min 2x dibagi dengan x kuadrat min 3x dipangkatkan 10 dx? Kira-kira hasil integralnya berapa? Nah, kalau misalkan Ibu buat menjadi integral dari 3 min 2x dx dibagi dengan integral x kuadrat min 3x pangkat 10 dx, apakah sama hasilnya dari kedua pernyataan berikut? Nah, tapi sebelumnya kita cek hasil penyelesaian seperti ini. Ibu akan mencoba untuk mengecek hasil terlebih dahulu. Untuk integral dari 3 min 2x dx dibagi dengan integral dari x kuadrat min 3x dipangkatkan 10 dx. Mungkin tidak jika hasil dari pembilang itu adalah negatif 2. Nah, sedangkan di dalam penyebut pangkat 10 dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, dalam penyebut ini terlalu rumit dan tidak tepat. Kenapa rumit? Kita harus mengeluarkan tenaga cukup banyak untuk memangkatkan 10. Melakukan operasi aljabar dengan 10 perkalian. Nah, ini cukup sulit. Oleh karena itu, kita butuh waktu yang cukup lama. Sehingga kita akan selesaikan lebih cepat dengan menggunakan langkah-langkah yang akan dijelaskan terlebih dahulu dari slide berikut. Oke, untuk integral substitusi, bentuk umum integralnya sebagai berikut. Integral dari sebuah fungsi terhadap u, du dx, dari dx. Nah, di sini dx bisa kita sederhanakan sehingga menjadi integral dari fungsi terhadap u, du. Nah, ini disebabkan karena ketika kita misalkan y sama dengan x kuadrat plus 3x dipangkatkan 4. Kalau kita misalkan u-nya itu adalah x kuadrat plus 3x, maka kita tahu pada fungsi turunan. Di sini diperoleh, ini itu adalah u, sehingga diperoleh u pangkat 4.
dari fungsi turunan kita peroleh dy dx. Jadi ini terhadap x, turunan y terhadap x. Itu hasilnya adalah turunan y, jadi yang ini, terhadap u terlebih dahulu. Kemudian turunan u itu terhadap x. Nah, sehingga dari sini kita akan kembalikan. Karena ini turunan, maka ketika diintegralkan sama. Ketika u juga terhadap du. Nah, demikian merupakan bentuk umum dari integral substitusi. Nah, ini merupakan macam-macam soal integral substitusi dari tipe A. Sedangkan ini merupakan soal integral substitusi tipe B. Ini merupakan soal integral substitusi tipe C. Ini merupakan integral substitusi tipe D. Ini merupakan soal integral substitusi tipe E. Dan ini merupakan integral substitusi tipe F. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika kita akan menyelesaikan integral dari ax plus b dipangkatkan n terhadap dx. Nah, misalkan u-nya itu adalah ax plus b. Maka du-nya merupakan a dikali dx. Ini alasannya karena ini jika dicari du dx-nya itu adalah a. Sehingga dx-nya adalah du per a. Nah, kita substitusi saja. Jadi integral ax plus b pangkat n. Ax plus b di sini itu merupakan u. Sehingga u pangkat n. Kemudian dx di sini merupakan du per a. Sehingga diganti du per a. Sehingga dapat kita ubah. Karena ini adalah du, maka variabelnya adalah u. Selain u merupakan konstanta, sehingga a yang ada di sini adalah konstanta. Sehingga kita ubah jadi 1 per a integral u pangkat n du. Nah, dari rumus atau konsep dasar integral, bahwa integral u pangkat n du itu adalah 1 per n plus 1. Sehingga ini 1 per a-nya tetap, 1 per n plus 1. U pangkat n plus 1 juga plus c. Sehingga kalau u-nya di sini itu kita kembalikan ke pemisalan tadi yaitu ax plus b. Sehingga diperoleh ax plus b dipangkatkan n plus 1 per a dikali n plus 1 plus c. Jangan lupa ada plus c yang ada di sini. Selanjutnya contoh soal yang berikutnya. Integral dari 5x min 3 dipangkatkan 6 dx. Nah, yang kita misalkan adalah 5x min 3-nya. Sehingga du itu 5 dx. Atau kita dapat ubah menggunakan manipulasi aljabar, diperoleh dx sama dengan du per 5. Sehingga kita kembalikan ke soal, di mana integral 5x min 3 dipangkatkan 6 dx. Itu 5x min 3-nya ini kita ganti menjadi u. Sehingga integral u pangkat 6 du per 5. Karena dx-nya di sini itu kita ganti dengan du per 5. Sehingga sama dengan 1 per 5 integral dari u pangkat 6 terhadap du. Jika kita integralkan diperoleh u pangkat 6 ini kalau diintegralkan menjadi 1 per 6 plus 1 u pangkat 6 plus 1.
Kalau disederhanakan menjadi 1/35 U pangkat 7 plus C. Nah, kita substitusikan di mana U-nya tadi adalah 5X min 3, sehingga diperoleh 1/35 dikalikan 5X min 3 dipangkatkan 7 plus C, atau dapat disederhanakan sebagai berikut. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Integral dari 60 dikalikan 2X plus 11 dipangkatkan 9 dx. Nah, di sini yang ada X-nya itu adalah 2X plus 11, sehingga yang dimisalkan U adalah 2X plus 11. Sehingga diperoleh dx-nya adalah du per 2. Ketika kita gunakan pemisalan tersebut, diperoleh 30 dikalikan integral U pangkat 9 du. Sehingga kalau kita gunakan metode pengintegralan dari integral fungsi, diperoleh hasil integralnya adalah 3U pangkat 10 plus C. Di mana U-nya itu adalah 2X plus 11, sehingga hasilnya adalah 3 dikalikan 2X plus 11 pangkat 10 plus C. Contoh berikutnya, itu adalah yang D itu untuk hasil dari integral min 5 dt per T plus 1 pangkat 6. Nah, karena variabel di sini T, maka di sini juga dt. Nyatakan dalam bentuk integral dari negatif 5 kali T plus 1 min 6 dt. Nah, ini merupakan hasil penyederhanaannya, atau kita gunakan sifat dari eksponensial, di mana 1/A itu sama dengan A dipangkatkan min 1. Nah, di sini yang ada variabelnya kan T plus 1, sehingga T plus 1 adalah U-nya. Di mana nanti hasilnya du itu sama dengan dt. Sehingga hasil integralnya itu adalah U pangkat min 5 plus C, di mana U-nya tadi T plus 1. Sehingga ketika disubstitusikan kembali, diperoleh 1/T plus 1 pangkat 5 plus C merupakan hasil integral dari integral negatif 5 dt per T plus 1 dipangkatkan 6. Nah, untuk contoh soal berikutnya, integral dari 10x dikalikan dengan x kuadrat min 1 pangkat 4 dx. Nah, kita cek dulu kira-kira mana yang menjadi U. Di sini x-nya pangkat 1, sedangkan di sini x-nya pangkat 2 masih dipangkatkan 4. Maka yang menjadi U itu adalah x kuadrat min 1. Sehingga du-nya 2x dx. Nah, ketika kita substitusikan, menjadi seperti ini. Nah, di sini ini 10x kita jabarkan menjadi 5 dikali 2x, biar sama dengan ini. Kemudian 2x yang ada di sini, karena ini kan butuhnya 2x dx, kita pindahkan menjadi ada di sini. Sehingga 2x dx itu adalah du, kemudian x kuadrat min 1 adalah u. Nah, ketika diintegralkan menjadi seperti ini. Sehingga diperoleh hasil integralnya adalah u pangkat 5 plus c, atau x kuadrat min 1 dipangkatkan 5 plus c. Selanjutnya, jika integral dari 18x dikalikan dengan x kuadrat plus 3 dipangkatkan 8 dx. Kita lihat di sini, itu sudah pangkat 2 masih dipangkatkan 8, maka U-nya adalah x kuadrat plus 3. Sehingga du-nya adalah 2x dx. Sama seperti yang E, kita jabarkan 18x, itu kita ubah menjadi 9 dikalikan 2x, sehingga dikelompokkan menjadi 2x dx. Ketika kita masukkan misalkan U-nya adalah x kuadrat plus 3, sehingga diperoleh integralnya itu adalah integral dari U pangkat 8 du. Sehingga hasil integralnya adalah x kuadrat plus 3 dipangkatkan 9 plus c.
Nah, contoh soal berikutnya merupakan seperti ini. Nah, di sini pangkat tertingginya itu ada 2. Maka kita cek terlebih dahulu mana yang pangkatnya itu lebih rumit. Di sini adalah pangkat tertingginya adalah 4, tetapi harus dipangkatkan 3. Sedangkan yang ini pangkat 3, tapi hanya dipangkatkan 1. Maka yang kita misalkan U adalah yang ada di depan, yaitu X pangkat 4 min X kuadrat. Sehingga DU-nya diperoleh seperti ini. Nah, sehingga hasil integralnya itu kita kelompokkan terlebih dahulu seperti berikut. Nah, 2 yang ada di sini berasal dari 8 dan 4. Kita ambil FPB-nya. Nah, kemudian di sini X pangkat 4 min X kuadrat itu merupakan U-nya, sedangkan 4X pangkat 3 min 2X dx itu merupakan DU. Sehingga hanya dapat disederhanakan seperti ini. Kita bisa langsung integralkan karena ini sudah U terhadap DU. Nah, sehingga hasil integralnya adalah setengah dari X pangkat 4 min X kuadrat dipangkatkan 4 plus D. Soal berikutnya dalam bentuk akar seperti ini. Nah, karena ini yang rumit itu yang ada di dalam akar, maka U-nya itu adalah yang ada di dalam akar, yaitu 3X kuadrat plus 1. Kita turunkan dulu DU dx-nya menjadi 6X. Nah, sehingga kita buat manipulasi terlebih dahulu. 3X itu biar ada 6X-nya, yaitu kita kalikan dengan setengah. Jadi setengah kali 6X. Kemudian 3X kuadrat plus 1 itu adalah U-nya. Sehingga di sini akar U. Nah, 6X dx ini adalah DU. Sehingga dapat disederhanakan seperti ini, di mana akar U itu adalah U pangkat setengah. Nah, menggunakan sifat eksponensial diperoleh dari setengah dikalikan integral U pangkat min setengah DU. Karena sudah dalam U, maka kita integralkan langsung. Sehingga diperoleh hasil integralnya adalah U pangkat setengah plus C. Di mana U-nya itu adalah 3X kuadrat plus 1. Jadi 3X kuadrat plus 1 pangkat setengah. Pangkat setengah adalah akar, jadi dapat disederhanakan menjadi akar dari 3X kuadrat plus 1 plus C. Oke, demikian adalah penjelasan mengenai integral substitusi. Semoga kalian bisa membedakan mana yang diselesaikan menggunakan integral substitusi dan mana yang diselesaikan menggunakan integral fungsi. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar!